Sepasang suami istri yang baru menikah hidup penuh dengan sukacita, harmoni, dan kasih sayang. Namun seiring perjalanan waktu, keduanya diuji oleh berbagai macam rintangan dan cobaan. Hingga ketika usia mereka sudah di atas 40 tahun, si suami jatuh sakit, stroke, sehingga dia tidak bisa berusaha, bekerja, apalagi beraktivitas sehari-hari pun tidak mampu. Inilah seorang istri diuji, hingga suatu hari si istrinya itu meninggalkan suaminya yang sudah tidak berdaya, hanya terbaring di atas ranjang. Dia sudah merasa jenuh, capek untuk mengurus suaminya. Suaminya merasa sakit hati, pengorbanannya selamanya ternyata sia-sia. Istrinya ternyata tidak setia, hingga dia bersumpah kepada anak-anaknya, jika dia meninggal, maka istrinya tidak boleh menyentuhnya atau menjenguknya. Ketika ajal tiba, si suami meninggal dan istrinya diberi kabar oleh anak-anaknya. Akhirnya dia datang, kemudian menangis dan memeluk suaminya dengan tiba-tiba. Seketika suaminya bangun. Suaminya bangun, padahal dia sudah mati, sambil menunjuk begini ke istrinya. Kemudian dicarilah beberapa orang pintar untuk meluruskan jarinya ya. Ternyata tidak ada yang sanggup. Tukang urut, tukang pijat, sampai dokter, terapis, tidak ada yang sanggup untuk meluruskan jarinya. Hingga datanglah seorang ustadz ya. Ustadz itu dipanggil, kemudian ustadz itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah, kemudian membaca doa, tapi tetap tidak bisa. Jari telunjuknya tetap menunjuk saja si mayit suami ini. Akhirnya dia pun mendengar suara anak-anak sedang bermain di luar, berlari-lari, bercanda. Dia ingat permainan anak kecil ya, yaitu suitan. Sehingga ketika suaminya jarinya menunjuk begitu terus, dan dia sudah mati, si ustadz itu kemudian mengangkat jempolnya begini, ya begini, akhirnya suaminya jarinya langsung begini ya, langsung lemes, langsung ditekuk karena kalah ya. Jadi telunjuk kalah sama ibu jari. Hebatnya ustadz itu. Semua terheran ya, mengagumi kehebatan.